yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah melalui media video streaming GPIB Hosana di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Roro Diah Kusumawati Roni, SSI Teol. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan sambutlah firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nats ini menjadi dasar dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengakui bersama-sama akan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami masih dapat beribadah bersama keluarga kecil kami yakin dan percaya bahwa itu adalah karena kasih penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersekutu untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah hari Minggu saat ini. Kiranya Engkau sudi untuk hadir dalam persekutuan kami, dan kiranya Engkau juga mau mengaruniakan Roh Kudus-Mu sehingga kami sungguh menghayati ibadah ini. Kuduskanlah ya Tuhan, dari awal hingga pada akhir ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang terdapat dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jiwaku merindukanmu.
Setelah kesalahan kita diampuninya, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 2-6, yang menyatakan, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman.
Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di minggu ke-16 sesudah Pentakosta ini kami bersyukur Tuhan, rahmat-Mu nyata atas hidup kami. Engkau sendiri yang memampukan kami untuk ambil bagian dalam persekutuan di hari Minggu yang mulia ini. Sepekan sudah Engkau memampukan kami untuk melaksanakan kehidupan kami di dunia ini. Kami rindu Engkau segarkan lewat pewartaan sabda Tuhan yang sebentar lagi akan kami renungkan bersama. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti terlebih melakukan firman-Mu, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kami bisa dan mampu untuk menjadi anak-anak berbudi pekerti sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai hamba untuk menjadi alat-Mu, pewarta sabda Tuhan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 127 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima yang menyatakan, berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta ini, kita sekalian bersyukur boleh kembali merasakan rahmat-Nya. Ketika sepekan sudah kita masing-masing boleh beraktivitas dalam suasana yang masih juga bergumul akan pandemi ini, tapi kita bersyukur ketika Tuhan juga tetap menganugerahkan kekuatan dan terutama kesehatan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu ya segenap jemaat yang berbahagia, kita patut juga bersama-sama mau diperbaharui dalam kehidupan beriman kita, khususnya dalam kehidupan rohani kita lewat bacaan sabda hari ini. Di hari ini kita belajar sebuah nyanyian ziarah yang biasanya dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka mengucap syukur. Terutama nyanyian ini biasanya dinyanyikan mereka saat kelahiran seorang anak laki-laki
dalam sebuah rumah tangga. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak sekali yang mengatakan bahwa perikop ini merupakan salah satu pujian atau juga karya yang digubah oleh seorang raja yang dikenal dengan hikmatnya, yaitu Raja Salomo. Ketika memang sang ayah yaitu Raja Daud sudah berusaha semaksimal mungkin pada zaman kepemimpinannya untuk membangun sebuah rumah Tuhan atau biasa disebut sebagai bait Allah di masa kepemimpinannya, namun Tuhan tidak berkenan atasnya. Oleh sebab itu justru saat kepemimpinan anaknya yaitu Raja Salomo, justru bait Allah itu dapat dibangun. Oleh sebab itu Salomo mengubah nyanyian ini. Mari kita perhatikan di ayat 1 dan 2. Itu adalah merupakan bagian yang pertama. Saya akan baca kembali bagi kita. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dari ayat 1 ini kita melihat juga bahwa tadi dikatakan kalau bukan Tuhan ya, yang membangun rumah, maka sia-sia orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia juga pengawal berjaga-jaga. Rumah yang dimaksud dalam hal ini bisa diartikan ketika seseorang memang sungguh-sungguh ingin membangun sebuah rumah secara fisik, atau juga bisa kita analogikan ini ketika seseorang ingin membangun sebuah keluarga atau membina rumah tangga yang baru. Nah, ketika seseorang ingin membangun rumah atau sebuah keluarga, diingatkan bahwa itu semua tidak berguna kalau kita tidak mengawali, tidak melibatkan dan tidak meminta berkat daripada Tuhan. Bahkan juga dikatakan jika orang ingin bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sia orang berjaga-jaga. Jadi sebuah keberhasilan sebuah kota itu juga ditentukan ada Tuhan atau tidak di dalamnya. Di ayat berikutnya, di ayat kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Makna dari ayat kedua ini adalah ketika kita sebagai manusia berusaha sedemikian rupa dari pagi, siang, sore, malam untuk bekerja ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia ini, namun jika kita tidak meminta Tuhan untuk memberkati segala sesuatu usaha kita, maka justru itu semua dikatakan sia-sia. Dapat dikatakan seperti menjaring angin. Nah, Bapak Ibu, di antara kita, saudara-saudara, siapa yang bisa menjaring angin? Itu maknanya adalah kesia-siaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa sia-sia kita berusaha dari pagi, siang, sore, malam kalau tidak melibatkan Tuhan? Karena Tuhan sendiri akan memberikan kepada yang dikasihinya. Justru dikatakan di sana pada waktu tidur. Maka dari ayat 2 ini sangat jelas, jikalau kita menginginkan kehidupan kita berhasil, diberkati Tuhan, dan segala usaha yang kita lakukan itu tidak sia-sia, maka kata kuncinya adalah hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah taat dan setia kepada perintah-perintahnya yang senantiasa kita renungkan lewat firman Tuhan pagi, siang, sore, petang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dua hal ini juga yang harus kita ingatkan, baik kepada diri kita sendiri ya, maupun kepada seisi rumah tangga kita dan dimanapun Tuhan tempatkan kita, bahwa memang berkat-berkat itu akan mengikuti kehidupan kita jikalau kita hidup takut akan Dia.
Karena memang sumber segala berkat, ya, kebahagiaan, damai sejahtera, dan semua kebaikan itu hanya ada di tangan Tuhan. Nah, hal ini yang pertama diingatkan oleh sang penulis kepada kita. Bahwa ketika seseorang itu berhasil, semata-mata bukan karena dia hebat, semata-mata bukan karena dia kuat atau dia pintar, tidak. Namun ada yang memberinya, yaitu Tuhan Allah sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita sekalian berhasil, ya, diberkati Tuhan, baik usaha maupun rumah tangga kita, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Sang Pemberi segala berkat itu. Supaya apa? Walaupun kita sukses, berhasil, kita masih menjadi pribadi yang rendah hati. Kita tidak sombong karena kita merasa diri kita hebat atau itu semua kita raih karena kepintaran kita, tidak. Tapi justru kita sadar bahwa semua itu kita dapatkan hanya karena Tuhan yang mengasihi kita. Filosofi padi itu sangat cocok dengan kehidupan yang diinginkan Tuhan. Artinya padi itu kan semakin berisi, dia semakin merunduk. Bukan sebaliknya. Semakin dia memiliki posisi yang tinggi dalam kehidupannya, ya, prestasinya menanjak, karirnya menanjak, tapi itu semua dia lupa bahwa ada yang memberi. Maka dia melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dia. Atau justru malah dia memakai kekuasaannya, keberhasilannya itu untuk merendahkan yang lain. Nah, ini bukan ciri-ciri anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana juga Salomo, ketika kita tahu bahwa sepanjang perjalanannya, ketika Allah menanyakan apa yang ingin kau miliki, apakah kemuliaan, kekayaan, panjang umur? Tidak. Dia mengatakan ia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat itu sendiri apa artinya? Hikmat berarti seseorang itu mengetahui dan dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang asli atau mana yang palsu, mana yang sungguh-sungguh dan mana yang pura-pura, mana yang baik atau mana yang buruk, mana yang mendatangkan untung dan mana yang mendatangkan rugi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan kata lain, orang berhikmat adalah seseorang yang mampu melihat dan juga menemukan kebenaran dalam kehidupannya. Tentu saja ini harapan kita semua, ya, dalam menjalankan kehidupan. Ingat, waspadalah bahwa saat ini dunia mengajarkan untuk serupa dengannya. Sangat jelas berbeda dengan ajaran dari firman Tuhan yang kita baca saat ini. Ketika dunia mengajarkan, wah gak apa-apa, orang lain juga berbuat salah kok, ya, ikut-ikutan saja, tidak apa-apa, tidak masalah, karena juga toh tidak ada yang tahu. Ingat, kita memiliki Allah yang maha tahu, maka tetap setia, jalan di jalannya, lurus, maka semua kebahagiaan itu akan kita terima. Bagaimana dengan bagian yang kedua dari perikop ini? Apa yang dapat kita petik? Mari Bapak Ibu Saudara kita perhatikan di ayat 3 sampai 5. Saya akan baca bagi kita. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita sekalian pernah mendengar atau bahkan kita juga sependapat dengan peribahasa bahwa banyak anak banyak
ya, rezeki, gitu ya. Kalau sekarang bagaimana? Zaman sekarang banyak anak? Oh, cukup 2 saja karena ikuti program pemerintah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada zaman kuno saat penulis ini menuliskan hal ini, memang saat itu punya banyak anak adalah berarti punya banyak bantuan untuk melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari. Katakanlah kalau keluarga itu memiliki kebun anggur, maka dengan banyaknya anak-anak, maka anak-anak itu juga bisa menolong sebagai pekerja. Dan ini berarti memangkas biaya untuk memberi upah kepada pekerja atau orang lain. Maka itu dikatakan di sana, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Dari sini kita melihat bahwa penulis mencoba untuk mengingatkan anak merupakan anugerah yang daripada Tuhan. Dan dikatakan bahwa lewat anak-anak yang diberkati dan memiliki budi pekerti yang baik, maka karunia-karunia ilahi itu akan senantiasa dialami. Nah, anak yang berbudi pekerti adalah anak yang lahir dan tumbuh di dalam sebuah keluarga yang hidup dalam keyakinan bahwa semua yang mereka alami dan dapatkan itu adalah merupakan karunia dari Tuhan. Bukan karena hebatnya orang tua, bukan karena warisan atau seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan di sana dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat ini mau mengingatkan bahwa ada sebuah ganjaran atau upah bagi orang-orang benar, yaitu melalui orang-orang benar ini, maka rumah atau rumah tangga yang dibangunnya akan terus tetap kokoh. Bahkan juga terlebih ketika ada anak laki-laki yang lahir dalam kehidupan keluarga ini, maka pada akhirnya nanti anak-anaknya akan melindungi ayahnya, ya. Seperti tadi dikatakan anak panah yang terisi penuh di tabung prajurit profesional. Bahkan juga dikatakan pada akhirnya nanti anak-anak yang ia didik itu akan membanggakan ayahnya di pintu gerbang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita semua memiliki tugas yang sama, yaitu ketika Tuhan mempercayakan buah hati, yaitu anak atau anak-anak dalam rumah tangga kita, mari kita didik dan besarkan mereka dalam sebuah nilai kekristenan yang luhur, yaitu ingatkan mereka terus-menerus, nak, kita bisa sehat sampai detik ini karena Tuhan. Nak, kamu bisa tetap makan dan minum seperti saat ini karena Tuhan. Nak, kita bisa beribadah walaupun lewat streaming sampai saat ini itu juga karena Tuhan. Dengan demikian, walaupun mereka dini atau masih kecil, tapi mereka juga paham bahwa hidup yang dialami, kebahagiaan yang diterima, dan juga segala hal yang mereka rasakan itu karena ada yang memberi, yaitu karunia ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah kondisi saat ini di mana kita juga masih tidak tahu, ya, sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Namun kiranya Roh Kudus memampukan kita sekalian untuk dapat mendidik anak atau anak-anak yang Tuhan percayakan agar mereka memiliki budi pekerti yang baik, sehingga berkat-berkat Tuhan benar-benar melimpah dalam kehidupan kebersamaan kita dari sekarang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita untuk berjalan bersamanya, dan yakin dan percayalah bahwa berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita. Saya akan menutup renungan kita saat ini
dengan sebuah tayangan yang mengingatkan dan mengajarkan kita untuk senantiasa mau hidup sebagai anak-anak yang berbudi pekerti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mazmur 127 ayat 1-2, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Judul renungan kita kali ini adalah membangun rumah. Rumah yang sejati adalah keluarga, bukan sekedar bangunan fisiknya. Orang bisa punya banyak rumah dan properti lainnya, tapi nggak punya keluarga. Bangunan fisik rumah seseorang mungkin indah, tetapi hubungan keluarganya belum tentu telah terbangun dengan baik. Kenyataannya di bumi, kita sedang membangun rumah atau keluarga Allah, keluarga ilahi. Dalam Mazmur 127 ayat 1-2, Tuhan memberi resep bagi kita tentang bagaimana membangun, menjaga, dan mencukupi kebutuhan keluarga. Orang berani membayar mahal untuk membeli bangunan rumah, bahkan sampai mengajukan kredit perbankan, berhutang pada perusahaan, atau memperjuangkan segala cara lainnya. Pertanyaannya, berapa besar usaha atau harga yang kita bayar untuk punya keluarga yang diberkati Tuhan? Kita percaya semua akan menjawab, ya, kita harus berjuang. Namun, kita perlu menyadari satu fakta terpenting dalam perjuangan atau usaha kita, yaitu bahwa usaha manusia tanpa pertolongan Tuhan adalah sia-sia. Sebagai catatan, kata sia-sialah diulang sampai 3 kali. Ayat firman tersebut mengungkapkan fakta bahwa orang rajin sekalipun dalam usahanya membangun rumah akan gagal tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, segala usaha kita untuk keluarga akan menjadi beban, bukan berkat, bukan sukacita. Kita mengenal lagu yang menyebutkan keberadaan Tuhan atau Yehovah sebagai yang telah ada, dan kan datang. Ya, Tuhan itu kekal, hidup untuk selama-lamanya. Tuhan membangun dan menjaga dengan kualitas yang tiada taranya. Pernikahan atau keluarga kita dimulai saat pemberkatan nikah, dimulai dengan berkat Tuhan sebagai fondasinya, dan untuk membangun dan menjaga rumah tersebut kita sangat tergantung pada Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Penulis dari Mazmur 127 ini adalah Salomo. Salomo adalah nama pemberian Daud, tercatat dalam 1 Samuel 12 ayat 24. Arti nama Salomo adalah damai sentosa. Nah, Salomo memiliki nama lain, yaitu Yedija, di 2 Samuel 12 ayat 25, yang berarti kekasih dari Yehovah. Dengan kata lain, bagaimana cara supaya rumah tangga kita mengalami damai sentosa? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah, jadilah kekasih Tuhan. Selamat membangun rumah yang sejati. Tuhan Yesus menyertai kita semua.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Syukur tak henti-hentinya kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah yang besar, yang berkuasa dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami ada hingga detik ini bukan karena hebat dan kuat kami, tapi semata-mata karena karunia-Mu. Oleh sebab itu kami bersama dengan saudara-saudara kami yang seiman bersyukur dengan tak henti-hentinya atas segala hal yang terbaik yang Engkau anugerahkan bagi kami. Khususnya juga ketika Engkau menyapa kami lewat bacaan sabda dalam Mazmur 127 ayat 1-5, yang mengingatkan kami sekalian untuk mampu dan mau mendidik anak-anak kami atau anak kami supaya memiliki budi pekerti yang baik, yang dapat membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, bahkan hal-hal yang juga mana yang sesuai dengan kehendak-Mu, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan kami kemampuan itu untuk dapat melihat dan menemukan kebenaran dalam menjalankan kehidupan ini. Dan kami tidak salah jalan, tidak salah langkah untuk kemudian mengikuti jalan yang salah sesuai dengan kehidupan orang kebanyakan di dunia ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk senantiasa menjadi terang di dalam menjalankan hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur ketika Engkau juga memampukan kami para pelayan-Mu untuk ambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Baik presbiter yang bertugas, pemain musik kantoria, tenaga admin, poster gereja, multimedia, dan setiap orang yang berjerih lelah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Biarlah semuanya itu Engkau berkati ya Tuhan, dan menjadi persembahan dupa yang hidup, yang harum di hadapan-Mu, dan Kau pakai kami dengan talenta-talenta yang Tuhan telah percayakan untuk dikembalikan sebagai persembahan yang kudus. Dan biarlah kami sekalian boleh menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir, apapun hal rintang, pergumulan yang ada di dalam pelayanan ini. Bapa Surgawi, kami juga bermohon kiranya Tuhan juga memberkati setiap umat Tuhan yang saat ini menikmati ibadah dan melaksanakan ibadah walaupun lewat streaming. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan, baik sektor pelayanan 1 sampai dengan 4, para pengurus dan anggota, baik Palkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU. Biarlah juga kami sekalian tetap memiliki rasa untuk rindu, disegarkan kembali lewat sabda-sabda Tuhan yang terus-menerus kami dengarkan, baik lewat streaming ibadah keluarga maupun ibadah hari Minggu, sehingga kami di dalamnya tetap bertumbuh di dalam pengenalan terhadap Engkau. Iman kami semakin dewasa, cara pandang kami, cara hidup kami, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami juga bermohon kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang bersyukur karena anugerah-Mu besar dalam hidup ini. Mereka yang mengucap syukur akan hari ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun pribadi. Mereka yang bersuka cita juga karena kehadiran buah hati
mereka yang bersuka cita karena mendapatkan pekerjaan, rumah baru, ataupun hal-hal yang menggembirakan yang lain. Kiranya Tuhan juga memberkati dan menyempurnakan semuanya itu, dan mereka juga tak lupa untuk mengucap syukur dan menyadari bahwa semuanya itu boleh ada dan mereka rasakan karena kemurahan Tuhan. Begitu juga kami menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan. Kami membawa di dalam doa untuk kekasih-kekasih kami yang bergumul karena pergumulan rumah tangga. Mereka yang bergumul karena pergumulan perekonomian, bahkan kesehatan. Mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah dan yang dalam masa pemulihan. Kami menyerahkan di dalam doa untuk hamba-hambamu yang juga dalam masa pemulihan, Bapak Penatua Jeffrey Poli, Ibu Penatua Yeni Ngareelat, Oma kami, Opung David, bahkan juga kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang juga saat ini bergumul dalam rasa sakitnya, Oma Munte, dan setiap orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan sendiri yang mengangkat segala rasa sakit, apa hal yang mereka alami, Tuhan ganti dengan kondisi tubuh yang lebih sehat lagi, dan mereka boleh memuliakan namamu lewat kehidupan kebersamaan bersama dengan orang-orang kekasihnya. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan di dalam doa untuk seluruh umat Tuhan yang bergumul di dalam dunia ini, dan yakinkanlah mereka bahwa setiap pergumulan hidup ini tidak melebihi batas kekuatan kami, dan Kau Allah yang sanggup melepaskan kami dari setiap pergumulan yang ada, sehingga kami pun dapat bersorak-sorai menjadi pemenang pada akhirnya. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan kehidupan bergereja kami. Kami bersyukur ketika Engkau juga boleh memberkati proses pemungutan suara atau pemilihan dalam pengadaan pengurus Pelkat. Kiranya Tuhan juga mau memberkati setiap umat Tuhan yang berpartisipasi memberikan suaranya. Dan kami juga bersyukur untuk penghitungan suara yang juga boleh berlangsung. Biarlah pada akhirnya nanti akan terpilih para hamba-hambamu yang akan Kau pakai dengan luar biasa di masing-masing pelkat yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah juga lewat keberadaan para pengurus yang baru, pelayanan di jemaat Tuhan, khususnya di GPIB Hosana Tanjung Uban ini semakin berkualitas dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan dalam pelayanan kebersamaan kami. Bapak Surgawi, kiranya Engkau juga memberkati setiap tim kerja yang ada, yaitu para pengurus Pelkat yang lama. Biar Tuhan juga memberkati bersama dengan PMJ yang Tuhan tetapkan, dan jeripaya mereka tidak akan sia-sia dan mendatangkan berkat sukacita. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan setiap hamba Tuhan, baik PHMJ periode ini, para majelis jemaat, komisi, panitia, BPPJ, dan setiap orang yang Kau percayakan untuk melayani Tuhan dan jemaat. Biar juga Engkau pakai kami Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi sesama kami. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan pimpinan gerejawi kami Majelis Sinode ke-20. Tuhan memberkati sehingga setiap hal yang diputuskan dapat kami aplikasikan dan kami jalankan di ranah jemaat, dan Tuhan memberkati setiap karya layan dari para fungsionaris Majelis Sinode ke-20. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan BP Mupal di Kepulauan Riau, Satgas Covid Kepulauan Riau, dan bahkan Satgas Covid di tingkat jemaat kami. Biar juga suatu saat ketika Tuhan perkenankan, kami kembali boleh beribadah di gedung gereja dengan protokol kesehatan yang ketat yang harus kami jalani.
Kiranya juga Tuhan memberkati setiap perencanaan yang ada, persiapan yang ada, bahkan juga Tuhan memberkati jemaat yang akan hadir bersama dengan presbiter yang bertugas. Kiranya juga kami tetap Kau jagai, lindungi, dan singkirkan dari setiap mara bahaya, bahkan paparan virus yang tidak dapat kami lihat. Dan kami sekalian boleh sehat walafiat untuk menjalankan hari-hari kami ke depan bersama dengan Engkau. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh perencanaan hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Kami memohon ampun atas salah dan dosa kami, sehingga kami sekalian dilayakkan untuk menaikkan doa syafaat ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Piaralah kami di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang sudah diberkati Tuhan, bawalah persembahan dan muliakanlah Tuhan, seperti ada tertulis di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-118 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Miskin pun layak memberi persembahan, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu sambil memberi persembahan kami kepadamu. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam.
Mari kita mendengarkan sejenak sariwarta ibadah hari Minggu tanggal 20 September 2020. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada pagi hari ini, yaitu Pendeta Nyonya Roro Diah Kusumawati Roni SSI Teol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi diaken dan penatua, organis, kantoria dan multimedia yang bertugas pada ibadah streaming pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Ucapan terima kasih. Segenap majelis dan tim pelaksana pemilihan pengurus Pelkat Masa Bakti 2020-2022 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada proses pemilihan yang telah kita lakukan. Kiranya Bapa di surga memberkati Bapak Ibu Saudara terkasih. 3. Informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu pekan depan dan ibadah keluarga untuk dalam pekan ini selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. 4. Pengumpulan persembahan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya, dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 15.00 WIB atau usai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara-saudari telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. 5. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat bagi jemaat yang mengalami hari ulang tahun pertambahan usia dan perkawinan pada sepekan ini. Kiranya berkat dan sukacita daripada Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bersama keluarga. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan bersamaku.
Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.